Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Bad Dreams yang dirilis pada tahun 1988. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Harris yang menganut aliran sesat. Dia membangun suatu sekte yang diberi nama Unity Field dan mulai mengajak orang-orang untuk menganut sekte yang ia buat dengan iming-iming mendapat kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Setelah bertahun-tahun lamanya, pada akhirnya Harris berhasil mengumpulkan banyak orang yang mau menganut sekte tersebut. Setelah Harris merasa jumlah anggota sektenya sudah cukup banyak, Harris mulai mengajarkan mereka mengenai cara mendapat kebahagiaan abadi. Harris sangat percaya jika mereka melakukan bunuh diri, maka mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat serta ketenangan jiwa. Tentunya dengan melakukan bunuh diri, mereka tidak akan lagi merasakan pahitnya kehidupan dan kerasnya perjuangan hidup di dunia. Harris merasa sangat yakin jika mereka melakukan bunuh diri, jiwa mereka pasti akan merasa damai tanpa ada rasa sakit lagi. Mungkin para pengikutnya ini awalnya merasa kebingungan dengan pandangan Harris tentang kehidupan damai setelah kematian. Namun setelah berbulan-bulan Harris mengajarkan tentang ajaran sesat itu pada seluruh pengikutnya, para pengikutnya mulai memiliki jalan pikiran yang sama dengan Harris. Setelah itu, Harris memutuskan untuk melakukan bunuh diri massal bersama seluruh pengikut sekte Unity Field agar nantinya mereka akan bersama-sama mendapat ketenangan jiwa. Mereka semua setuju untuk melakukan bunuh diri massal dengan cara membakar diri mereka di rumah sekte Unity Field. Saat hari besar itu tiba, mereka pun mulai melakukan bunuh diri massal. Akibatnya, hampir seluruh pengikut sekte itu meninggal akibat kebakaran tersebut. Namun, ada satu orang pengikut sekte yang ternyata masih hidup. Dia bernama Cynthia. Cynthia merupakan satu-satunya pengikut sekte yang selamat, tapi dia dalam keadaan koma. Setelah 13 tahun lamanya, akhirnya Cynthia terbangun dari koma. Setelah terbangun di rumah sakit, Cynthia tidak bisa mengingat tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Saat ini Cynthia diharuskan menjalani terapi di rumah sakit itu agar Cynthia mampu mengingat kembali kejadian kebakaran di masa lalu. Cynthia akan dirawat oleh seorang dokter bernama Alex. Selama masa penyembuhan itu, atasan Alex yang merupakan kepala rumah sakit bernama Dr. Beresford akan mengawasi langsung terkait perkembangan proses penyembuhan Cynthia. Ternyata dalam sesi terapi itu, Cynthia tidak sendiri. Ternyata terdapat beberapa orang lagi yang akan menjalani terapi, yaitu Lana, Miriam, Ralph, Gilda, dan pasangan suami istri bernama Connie dan Ed. Dalam sesi terapi yang mereka lakukan, Cynthia merasa bahwa dirinya tidak cocok untuk menjalani terapi ini dan dirinya ingin pergi dari rumah sakit tersebut. Dr. Alex kemudian melarang hal itu karena Cynthia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Sudah selama 13 tahun para dokter di sana mencoba untuk menghubungi orang tua Cynthia, namun hingga saat ini mereka tidak juga mendapat kabar dan informasi mengenai orang tua Cynthia. Salah seorang bernama Miriam kemudian memaksa Cynthia untuk menceritakan kejadian di Unity Field 13 tahun yang lalu. Akan tetapi di sini Cynthia masih belum ingat tentang kejadian kebakaran yang menimpanya dulu. Yang hanya Cynthia ingat adalah Unity Field menjanjikan kebahagiaan yang abadi. Setiap harinya mereka semua yang ada di sana termasuk Cynthia disuruh oleh dokter untuk mengkonsumsi obat. Saat Cynthia pergi bersama Dr. Alex menuju ke lift, tiba-tiba Cynthia mulai berhalusinasi melihat arwah Harris yang wajahnya sudah hancur. Namun Alex berkata bahwa itu hanyalah halusinasi yang dibuat oleh Cynthia. Kemudian dalam sesi terapi, Cynthia mendadak mengingat kembali tentang kejadian di masa lalu, di mana diperlihatkan bahwa Harris akan melakukan bunuh diri bersama dengan pengikutnya dengan cara membakar rumah tersebut. Cynthia yang sudah lama mengikuti sekte tersebut merasa ragu-ragu untuk melakukan bunuh diri. Pada akhirnya Cynthia memutuskan untuk menghindar dari kobaran api dan melihat seluruh anggota sekte itu mati akibat kebakaran tersebut. Karena api terus menjalar ke seluruh ruangan, pada akhirnya Cynthia terjebak di dalam sana. Hingga akhirnya Cynthia terbangun 13 tahun kemudian. Setelah Cynthia mengingat masa lalunya, ia langsung menceritakan hal itu kepada Dr. Alex dan Beresford. Kemudian setelah Cynthia selesai mandi, ia secara tidak sengaja melihat Lana yang ditenggelamkan oleh arwah Harris. Awalnya ia mengira itu hanyalah halusinasi semata, tapi ternyata Lana benar-benar tenggelam akibat ulah dari arwah Harris.
Sayangnya para dokter tidak bisa menyelamatkan nyawa dari Lana dan Lana akhirnya dinyatakan meninggal. Awalnya para dokter di sana menganggap kalau Lana melakukan bunuh diri. Tapi kenyataannya arwah Harris lah yang telah membunuh Lana. Kemudian Miriam mengajak Cynthia untuk pergi dari rumah sakit ini karena mereka berdua merasa tidak cocok berada di tempat ini. National publication. Now some people call it a rag, but it was home to me. Yes. Saat Miriam tengah menaiki lift, dari kejauhan Cynthia melihat arwah Harris yang bersebelahan dengan Miriam. Cynthia yang melihat hal itu menjadi sangat takut kalau Miriam juga dibunuh oleh Harris. Cynthia langsung mengejar Miriam lewat tangga, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Miriam tewas akibat terjun dari ketinggian. Melihat hal itu, Cynthia langsung menceritakan semua kejadian yang sebenarnya bahwa arwah Harris lah yang telah membunuh Miriam dan Lana. Dr. Alex yang mendengar hal tersebut merasa tidak percaya dengan semua perkataan dari Cynthia. Akibat kematian yang misterius itu, banyak berita dan reporter mulai menanyakan tentang kronologi kematian-kematian tersebut. Akan tetapi, kepala rumah sakit yaitu Dr. Beresford angkat bicara mengenai kematian kedua pasien tersebut. Kemudian pada malam harinya saat Cynthia tengah berbincang dengan Dr. Alex, ia secara tidak sengaja melihat Connie dan Ed yang diikuti oleh Harris. Awalnya Cynthia ingin mengejar mereka berdua, tetapi dicegah oleh Dr. Alex. Entah apa yang dilakukan oleh Connie dan Ed, mereka berdua malah melakukan bunuh diri dengan masuk ke dalam turbin. Akibatnya tubuh mereka berdua tergiling habis yang membuat seluruh ruangan di rumah sakit itu terbanjiri dengan darah. Setelah kematian Connie dan Ed, Dr. Alex masih berpikir positif bahwa mereka berdua tengah mabuk. Dr. Alex menyuruh Cynthia, Ralph, dan Gilda untuk tetap tenang. Di sini, Ralph terlihat tidak bisa tenang dengan kematian-kematian tersebut. Para polisi pun dikerahkan untuk menjaga rumah sakit itu agar tidak ada lagi korban jiwa. Karena kematian orang-orang yang terjadi secara misterius membuat Ralph menjadi stres. Bahkan untuk meredakan stresnya, Ralph mulai menusuk tangannya sendiri dengan menggunakan pisau. Ralph yang terlihat seperti dirasuki langsung membuat pingsan salah satu polisi yang berjaga. Setelah polisi itu pingsan, Ralph mulai pergi ke kamar Cynthia dan mengajak Cynthia pergi menuju ke ruangan bawah tanah. I'm sorry. Di sana, anehnya Ralph merusak elevator yang mereka gunakan dan juga merusak beberapa barang. Fuck, this always worked before. Sementara itu, para polisi dan Dr. Alex melihat darah yang berceceran di lantai dan mereka berasumsi bahwa itu adalah darah dari Ralph. Oleh karena itu, semua polisi yang ada di sana dan juga Dr. Alex segera menuju ke ruang bawah tanah. Di sana alangkah terkejutnya karena melihat Ralph yang sedang membawa senjata ingin menyakiti Cynthia. Saat polisi tiba, polisi itu langsung menodongkan pistolnya mengarah ke Ralph dan menyuruhnya untuk menjatuhkan pisau yang ia bawa. Bukannya menjatuhkan pisau, Ralph malah menusuk dirinya yang menyebabkan Ralph perlahan-lahan kehabisan darah. Dan tak lama kemudian, Ralph pun tewas di tempat. Cynthia yang merasa syok kemudian dirawat oleh Dr. Alex. Cynthia meminta Dr. Alex untuk menjaganya karena tadi Ralph dirasuki oleh Harris. Dr. Alex yang mendengar hal itu masih merasa tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Lalu tanpa diketahui oleh mereka, salah satu detektif bernama Lance mulai berdiskusi dengan Dr. Beresford, di mana Lance curiga pada Cynthia bahwa yang membunuh seluruh pasien di sana adalah Cynthia. Karena setiap pembunuhan yang terjadi pasti Cynthia ada di sana. Tapi Dr. Beresford berkata jika itu tidak masuk akal. Dr. Beresford mengambil salah satu contoh kematian dari Lana yang mati karena tenggelam. Jika memang Cynthia menenggelamkan Lana, maka otomatis baju yang digunakan oleh Cynthia akan basah. Tapi sewaktu Lana mati, mereka melihat kalau baju yang digunakan Cynthia tidaklah basah. Di sini detektif Les memberikan pilihan pada Dr. Beresford, apakah Cynthia akan ditahan di sel penjara atau diisolasi di ruangan rumah sakit dan tidak boleh bertemu dengan siapapun kecuali dokter. Akhirnya dengan berat hati, Dr. Beresford lebih memilih untuk mengurung Cynthia di sebuah ruangan rumah sakit daripada harus di penjara. Setiap hari Cynthia akan dipantau melalui CCTV. Dr. Alex yang mengetahui kalau Cynthia akan dikurung di sebuah ruangan dan tidak diizinkan untuk bertemu dengan orang lain, menjadi tidak setuju dengan ide tersebut. Dr. Alex menentang keras pengurungan yang akan dilakukan terhadap Cynthia. Karena Dr. Alex berani menentang Dr. Beresford, dengan terpaksa Beresford langsung memecat Alex dari rumah sakit tersebut. Mendengar hal tersebut, Alex menjadi kesal pada Beresford karena seenaknya memecatnya begitu saja. Lalu, ia memutuskan untuk berdiam diri di mobil.
Sementara itu di ruangan Gilda, tiba-tiba ada sebuah bayangan yang mendatanginya dan menyuruh Gilda untuk meminum racun. Dengan suruhan itu, akhirnya Gilda langsung meminum racun dan seketika dia pun tewas di tempat. Sementara itu di dalam mobil, Alex yang masih merasa bingung dengan apa yang terjadi memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Ia kemudian mendapatkan informasi bahwa Gilda sudah meninggal karena meminum racun. Alex yang menyadari bahwa Cynthia tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, bergegas mencari temannya yang bernama Jordan. Alex langsung menanyakan pada Jordan obat apa saja yang diberikan oleh para pasien di sana, termasuk Cynthia. Jordan kemudian membuka catatan milik Dr. Beresford dan alangkah terkejutnya karena di catatan itu mereka berdua mengetahui bahwa Dr. Beresford tidak benar dalam memberikan obat kepada para pasien. Obat yang diberikan pada para pasien akan membuat pasien secara perlahan berhalusinasi dan akan melakukan bunuh diri. Dr. Beresford sengaja melakukan hal itu karena ternyata Beresford sangat suka melihat kematian orang lain. Mengetahui hal itu, Alex segera pergi menuju ke ruangan Cynthia. Agar pintunya terbuka lebih cepat, Alex langsung menghidupkan alarm tanda bahaya yang ada di rumah sakit tersebut. Setelah ruangan Cynthia terbuka, Alex mulai menjelaskan bahwa Beresford sengaja membuat Cynthia mengalami halusinasi dengan memberikan Cynthia obat yang tidak cocok. Obat yang sering dikonsumsi oleh Cynthia akan membuat Cynthia perlahan berhalusinasi melihat yang tidak-tidak. Ternyata yang selama ini dilihat oleh Cynthia adalah Beresford. Namun dalam sudut pandang Cynthia, dia melihat Beresford ini sebagai arwah Harris. Ini terjadi akibat trauma masa lalu Cynthia yang menyebabkannya selalu melihat hal yang paling dia takuti, yaitu si Harris. Dari belakang, Dr. Beresford datang dan langsung memukul Alex hingga dia pun pingsan untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Alex tersadar dan tidak melihat keberadaan dari Cynthia. Ia mulai berkeliling di tempat itu untuk mencari Cynthia, sampai pada akhirnya Alex berhasil menemukan Cynthia yang berada di atap gedung rumah sakit. Alex melihat Beresford yang menyuruh Cynthia untuk melakukan bunuh diri. Tapi dari sudut pandang Cynthia melihat Beresford adalah Harris. Tanpa berlama-lama lagi, Cynthia langsung menjatuhkan diri dan beruntungnya Alex berhasil menggenggam tangan dari Cynthia. Berkali-kali Alex mencoba membuat Cynthia sadar dengan mengatakan bahwa Harris yang Cynthia lihat merupakan Beresford. Beresford yang melihat Alex menjadi sok pahlawan berencana untuk menjatuhkan mereka berdua dengan cara menusuk tangan Alex selama berulang-ulang kali. Akan tetapi beruntungnya polisi datang tepat pada waktunya dan berhasil menciduk Beresford yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap Cynthia dan Alex. Beresford yang sudah merasa terpojok langsung menodongkan senjata miliknya mengarah ke Alex. Akan tetapi semua itu dicegah oleh Cynthia dan Cynthia langsung mendorong Beresford dari ketinggian. Perlahan-lahan Cynthia mulai sadar dari halusinasinya. Alex kemudian mulai mengatakan pada Cynthia bahwa mimpi buruk yang Cynthia alami sudah berakhir dan tidak perlu ada yang ditakuti lagi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.